Kalian masih menyaksikan Indonesian Idol Final Showcase bersama Boy William di sini. Dan di babak ini tentunya ya persaingan semakin sengit demi memperebutkan posisi top 15. So please vote kontestan jagoan Anda yang tampil malam ini di aplikasi RCTI Plus sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nggak ngevote agar kontestan jagoan Anda tetap berada di posisi aman ya. Oke, untuk penampilan terakhir, Boy yakin kalian semua udah gak sabar banget. Ada siapa guys? Oh yeah. Oke. Langsung aja gue bawa keluar deh. Here you go guys, for you. Paul! Showcase adalah pengalaman pertama aku bernyanyi di panggung besar. Aku masih tetap excited untuk berlanjut dan bernyanyi di panggung itu. Lagu ini sesuai dengan karakter aku, hanya saja ada perubahan genre karena lagu ini terbiasa dibawa slow rock tapi dirubah menjadi country. Aku akan menampilkan yang jauh lebih baik, apalagi aku ditonton langsung sama keluarga, fans, dan juga penonton di rumah. That you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror, baby. Selamat pagi, Putri. Ya, selamat pagi. Bu, ini kita punya posisi putra daerah Buleleng ya, yang sekarang ini dalam kancah Indonesia itu. Ya. Bisa nggak ceritakan gimana sampai seorang anak ibu ini yang istilahnya Pauli ini, termasuk yang Insider, Pak? Gimana sih silsilah daripada di awal sampai ke ujung nih, Pak? Ibu bisa ceritakan kronologis dari beliau lahir, Pak, karena dia punya talenta tersendiri. Okay. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan media di sini. Selamat pagi untuk kedatangannya. Ya, sebenarnya kronologinya Pauli ikut Indonesian Idol gitu loh. Awalnya kita sebagai ibu sebenarnya tidak tahu. Entah dia mau bikin surprise ke mama atau bagaimana, saya tidak tahu sebenarnya. Cuman langkahnya dia ke Indonesian Idol tuh awalnya dia kan pemain bola, terus dia ikut dari Kalimantan, Sumatera, terus Barito dia sempat ikut. Nah, setelah kejadian Malang itu loh, jadinya sepak bola Indonesia kan agak terputus, entah sementara apa gimana tuh, entah di backlist sementara, kita tidak tahu. Nah, dia tuh sempat juga Paul itu merasa putus asa. Karena kemampuannya dia di bola di Indonesia, dia sebenarnya sangat memperhatikan lah pemain di sini, kru-krunya di sini tuh, dan dia punya angan-angan yang besar untuk sepak bola Indonesia. Tapi melihat keadaan di Indonesia seperti saat ini, nah akhirnya dia di samping dia punya ada talenta juga dari kecil, masalah nyanyinya itu cuman yang dikembangkan kan ke bola gitu. Nah, terus kebetulan dia berangkat ke Jakarta. Ketemulah mungkin dia salah satu teman di sana, saya tidak mengerti. Dia mencoba ke Indonesian Idol gitu loh. Nah, itu pun tanpa pengetahuan saya sebagai ibu. Setelah dia ikut audisi itu lolos, terus akhirnya dia mendapatkan gold ticket. Nah, setelah gold ticket itu pun saya tidak tahu gitu. Terus saya pas buka YouTube, loh kok Paulinya dapat gold ticket. Akhirnya dia nelpon minta maaf, mama maaf, Pauli nggak bilang ke mama karena takutnya mama marah gitu. Ya saya kan sebagai ibu juga ngapain marah, malah proud gitu loh. I'm proud of him. Terus pada akhirnya saya nanya, terus gimana dengan bolanya? Ya udah mama tenang aja, Pauli fokus ke idol dulu. Masalah bola kan itu anggap juga memang hobi, tapi kan Pauli itu memilih mana yang bisa mengembangkan diri Pauli gitu ya. Udah ini saya support Paulinya saya gitu. Saya ceritakan beberapa lahir si Pauli ini, di mana lahir, dan kedua dia punya cita-cita dan punya aset negara sebenarnya, aset bangsa sebenarnya. Sampai dalam artian satu sisi dia pernah
ke Swedia menjadi bola, pernah ikut dalam istilahnya tim-tim yang ada di sini. Bu bisa ceritakan nggak? Kalau Paulinya sih lahir di Jakarta tanggal 20 Juni 2001 dia lahir. Nah di sanalah Pauli growing. Cuman kan dulu papahnya kan orang Astra, orang SKF, terus dia juga sponsor buat racing pembalap nasional Indonesia juga. Nah dari kecil memang Pauli sudah kita ajak di lapangan, entah itu di race itu dia sampai dia pernah juga ikut balapan, walaupun balapan ini akhirnya di lokal di Singaraja itu sampai Perancak segala macam Denpasar dia pernah juga gitu loh. Terus akhirnya dia juga masalah nyanyinya itu memang dari kecil. Dari kecil dia sempat lomba-lomba lah di SD gitu kan. Nah sempat dan yang ininya juga kan dia sempat mewakili Buleleng juga, ngikutin PKB. Ya, ngikutin PKB, dia perwakilan dari Singaraja, dari Buleleng untuk PKB-nya kalau nggak salah 2013. Enggak ya? Ya itu udah sekitar itu dah PKB Bulelengnya dia mewakili. Ya masih kecil dia, masih kecil dia. Ya kebetulan waktu itu Pak Bupati sendiri juga nyupport kan, akhirnya di sana dia sebenarnya sudah tahu lah yang namanya di dunia entertainment, sampai itu udah pernah ketemu dengan orang banyak gitu. Cuman dia akhirnya hanya mencoba gitu lah, yang dikembangkan akhirnya bola gitu aja. Nah dengan adanya Sunset Film, sekarang Indonesia Idol udah di posisi top 15. Ini jujur perkembangan yang luar biasa dan perjuangan yang di sini. Gimana Bu mengemas seorang Pauli untuk menjaga attitude-nya dia, mentalnya dia dari orang tua Bu? Menurut mental sama attitude dia itu saya sangat bangga ya, dalam artian begini. Seorang Pauli yang notabene-nya tuh orangnya pergaulannya kan orangnya cuek. Pokoknya tapi kecuekan dia itu, attitude-nya, sopan santunnya itu ya sekian orang yang saya temui gitu loh. Yang bilang ke saya tidak pernah ya menjelekkan anak saya. Malah dia, Ibu bangga sekali jadi ibunya Pauli. Kenapa? Dia itu orangnya sopan ini dengan orang tua, dengan sebanyaknya dia apalagi, dan dengan adik-adik gitu dia sangat ramah lah orangnya, disiplin gitu. Nah ditambah dengan sekarang ikut Indonesian Idol, dia kan sistemnya sana karantina. Jadi karantina itu kan kita sehari aja bisa boringnya luar biasa, stressing kan, tanpa HP lagi kan. Nah setelah Pauli ikut di sana itu kok ada perubahannya hampir 100% lah perubahannya dia, dan dia bisa mengambil apa yang terjadi di sana itu kan pastilah ujian banyak ya, pujian banyak, ujatan juga banyak kan di sana itu. Samping itu kan banyak orang kan, dari 15.000 peserta tuh bayangin. Dari 15.000 peserta dia sampai sekarang ke 15 kan luar biasa. Dan dia sendiri padahal tidak menyadari bahwa dirinya akan bisa seperti ini. Punya talenta yang luar biasa gitu. Ya. Baik Bu, dengan adanya persiapan ke depan, gimana dukungan orang tua terhadap anak-anak sendiri, anak terutama Pauli ini tentang istilahnya itu ke depan ini, karena perjuangan ini lebih besar. Kita benar di panggung yang betul-betul megah, didirikan oleh RCTI, itu luar biasa, dan kami dari media itu sangat mensupport. Supportnya dia sekarang. Gimana Bu mengemas Pauli menjadi Pauli yang seutuhnya? Nah itulah saya kembali kepada kepercayaan kita masing-masing, kepada ide Sang Yang Widiwasa. Saya sebagai ibu hanya tetap mendoakan yang terbaik buat anak-anak saya, dan saya sangat berterima kasih terutama pada masyarakat seluruh Indonesia bahkan sedunia ya yang mensupport Pauli untuk saat ini sampai dia bisa ke jenjang Indonesian Idol sampai ke top 15 ini kan karena juga fansnya dia, dan terutama juga bagi artinya yang mendukung sekali, terutama seperti Aji Krishna, saya ucapkan terima kasih juga. Berkat beliau juga Pauli terarahkan. Terus kepada PJ dan fanclub Buleleng khususnya juga saya berterima kasih karena sudah mempromosikan anak saya lewat ajang Indonesian Idol ini. Semoga Pauli bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, Bali dan Buleleng khususnya. Ini kan banyak taruna ini. Gimana persiapan dari orang tua sendiri terhadap Pauli? Untuk saya sendiri terus terang saya hanya bisa menyupport
lewat doa terutama kan. Dan saya terus terang saya belum bisa menjanjikan apa-apa. Terus terang saya belum menjanjikan, tapi Pauli kayaknya sudah punya artinya niat dan pasti dia punya hangat membuktikan bahwa dirinya bisa dan pasti akan memberikan yang terbaik. Gitu loh. Karena dia sangat berterima kasih juga dan dia tidak menyadari bahwa ini sampai terjadi begini. Ya karena berkat juga teman-teman beliau kan gitu loh. Dan banyak support dah. Ini masukan-masukan dari Dewan Juri kan sangat bagus. Dulunya karena jujur Pauli kan seorang pendiam. Jadi istilahnya actionnya dia kurang, kadang-kadang agak hemat. Gimana Bu mengemas ini biar nah itu dah. Itu dah. Pada awalnya kan Pauli saya sendiri jangankan dengan di publik, dengan saya sendiri dengan ibunya kalau lagi VC atau apa, tidak pernah dia menatap muka. Karena apa? Mungkin dia merasakan kesedihan, melihat ibunya bagaimana atau berkomunikasi, dia selalu merunduk. Cuman saya yakin merunduknya Pauli itu berisi rundukannya itu. Seperti padi gitu loh kan. Padinya nguntul pasti, tapi buahnya lebat kan gitu. Mungkin Pauli punya juga surprise tertentu dengan fansnya dia. Dan dengan langkahnya karantina ini dan masukan-masukan juri yang positif dan negatifnya itu dia kemas gitu. Oh berarti dia menyadari, oh ini berarti kekurangan saya, oh ini berarti kelebihan saya. Jadi Paulinya itu sekarang saya berbangga bisa dia show langsung gitu kan, show up langsung dengan juri, penonton, dan dia mungkin itulah jati dirinya yang sebenarnya gitu, yang dia sembunyikan selama ini. Jadi hari Senin ini kan dia menuju ke jenjang top 12. Gimana harapan Bu terhadap media terhadap Jani ini paling intens karena kita media inti dan kita secara pribadi kita sering dalam artian apalagi Pauli anak didik kita dari Bali Jani kita dari futsal dari apapun kita kenal dari kecil beliau. Nah gimana tentang Bu mengedukasi lewat Bali Jani ini Bu? Ya saya ucapkan kepada kru Bali Jani semua juga atau juga ini media yang dari Singaraja utama ya itu saya ucapkan terima kasih juga sebagai ibu gitu dan saya tetap meminta supportnya sampai bila perlu sampai final dan dia menjadi bintang gitu. Dan saya juga minta doa yang utama juga gitu loh, karena tanpa doa juga kita tidak bisa mengiringi setiap langkah kita manusia terutama kan. Nah itu saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan one day Pauli sudah jadi bintang tetap seperti Pauli yang dulu, dalam artian ramah tamah, tidak sombong dan ya sosial lah orangnya gitu, harapan saya ya walaupun dia nanti leading sector yang ada di Buleleng dan Bali khususnya dan masyarakat Indonesia khususnya untuk memberikan dukungan terhadap Botnya. Gimana Bu? Ya untuk masyarakat Buleleng bahkan Indonesia ya sebenarnya Bali terutama untuk Bulelengnya saya mohon juga doanya dan vote-nya sebanyak-banyaknya untuk anak saya karena tanpa vote juga Pauli tidak bisa melangkah seperti ini juga. Di samping itu kan dukungan yang utama juga gitu loh. Saya mohon kepada semua pokoknya yang ada di Bali terutama Buleleng juga, khususnya Buleleng kan besar juga gitu kan, bisa menghasilkan juga vote yang benar-benar vote banyak, votingan yang artinya tanpa ada rekayasa. Saya mohon sebenarnya ada rekayasa karena saya yakin juga YouTube, Instagram itu bisa dibikin, bisa dibeli juga. Nah saya sekarang minta biar ketulusan benar-benar tulus dari hati nurani memilih anak saya gitu, biar dia benar-benar dapat doa yang terbaik dari masyarakat gitu aja. Yang lain yang disampaikan cukup? Ya pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga anak saya bisa melanjuti apa yang dia impikan terwujud. Dan saya ucapkan terima kasih semua pada kru Bali Jani. Semoga Bali Jani tetap sukses dan berjaya. Terima kasih. Sukses semua ya.